Robin Hood. Lu ngapain? Ini gue yang opening. Lu ngapain di sini? Gitu. Robin Hood, James Bond, The Joker, Kusni Kasdut. Gue Mamet dan temen gue Madon. Selamat datang di Histeris. Sewu mas. Iya mas. Jamu. Oh, Janco, mau nggak jamunya cok? Martini ada Martini. Iya, Martini katanya tuh buat. Iceland. Kiki, hari ini kayaknya bahasnya sesuatu Ini yang gokil nuansa Jawa, met. Iya, salah satu orang dari Malang yang ceritanya nih menurut gue gokil banget. Arema. Ya udah, lanjut kali ya. Lanjut. Kusni Kasdut, atau dikenal dengan nama asli Waluyo, lahir di Blitar pada Desember 1929. Semasa kecilnya, ia habiskan berkeliaran di terminal bis Malang dengan berjualan rokok dan permen untuk penumpang bis. Saat dewasa, Kusni terlibat dalam perang kemerdekaan melawan Belanda, Jepang, dan juga Inggris. Ia bahkan mendapatkan julukan sebagai Kancil karena ia lincah dan bergerilya dalam mencari dana untuk perang melawan penjajah. Peran Kusni dalam revolusi yang paling besar adalah membagikan hasil rampasan dari orang-orang Tionghoa kepada rekan-rekan seperjuangannya. Mengutip dari Tirto, pernyataan James Siegel, penulis buku penjahat gaya Orde Baru, mengatakan Kusni konon tak tahu menahu dan tidak mau tahu nasib hasil jarahannya. Ia menyumbangkan puluhan juta bagi revolusi. Ini the rising of someone legendary, anjing. Iya. Orang Malang boy. Ini keren sih. Respect. Seorang pahlawan sampai dipunya panggilan Kancil. Kecil. Tapi kenapa dia nyolongnya ke orang Tionghoa doang kan? Karena pas revolusi orang Tionghoa termasuk orang kaya pada saat itu kayaknya ya. Apa dia rada Apa rasis? Oh lu anjing lu enggak. enggak ya? Enggak kayak. Gue kira dia cukup rasis gitu. Jadi gue cokin aja yang gue ambil. Anjing. Enggak ya? Aksinya saat perang melawan Belanda di Malang, Kusni bergabung dengan Brigade Teratai untuk mencuri senjata, peluru, dan obat-obatan di garis Van Mook. Saat itu banyak pejuang yang dikerahkan untuk melakukan tugas memata-matai Belanda, termasuk Kusni. Dari buku biografi Kusni Kasdut yang ditulis oleh Para Kitri di tahun 1979, saat aksi itu Kusni menggunakan pakaian anak-anak, mengawasi toko kecil di Jalan Kawi. Rekan rombongan pertama dan kedua berhasil merampas peluru dan obat-obatan. Namun saat Kusni mengikuti rombongan ketiga, pasukan Belanda menyergap mereka. Beberapa rekan-rekan Kusni dapat melarikan diri, sedangkan Kusni yang juga mencoba melarikan diri tertangkap. Kusni enggan menjawab jujur saat diinterogasi oleh Belanda, walaupun Kusni dihajar berkali-kali. Akhirnya Kusni dikurung di ruangan bersebelahan dengan kandang ular. Mengutip dari Kompas.com, Kusni mengatakan, "Kita harus lari, kita harus dobrak pintu," kepada rekan-rekan yang juga dikurung di ruangan itu. Hingga suatu saat, ular-ular yang ada di sebelah ruangan mereka lepas dan membuat para penjaga kaget dan melempar barang-barang dan bongkahan besi ke area kandang ular dan ruang tahanan Kusni. Bongkahan besi yang dilempar petugas itu diambil oleh salah satu rekan Kusni, dan saat malam hari, Kusni menyuruh seluruh tahanan untuk membuat suara bising. Sementara Kusni mengetok engsel pintu dengan bongkahan besi tersebut. 3 jam kemudian, pintu tersebut terbuka. Para tahanan langsung menyerbu pos senjata dan langsung melarikan diri. Namun sayang, Kusni yang berhasil melarikan diri harus menerima tembakan di kaki dari petugas Belanda. Ini jadi ceritanya ini gokil. Dia salah satu yang mengintai itu lah. Oh dia jadi kayak yang kuku. Iya. Kayak waktu gitu. itu cerita waktu Iya. itu.
Tapi kalau yang ini dia masih mulia nih. Kan untuk perang kan. Untuk perang, untuk kemerdekaan, untuk dana juga. revolusi. Dia jadi kayaknya dia otaknya ya. Doi mastermind. Mastermind-nya ya. Doi kayak, lu buat suara bising gini, nanti gue yang gini. Anjing, dia Prison Break sebelum Prison Break ya. Tapi dia, gue nggak ada kata-kata apapun buat Kusni Kasdut. Sampai sejauh ini masih respect. Setelah revolusi selesai, Kusni yang ingin masuk Tentara Nasional Indonesia harus menerima pahitnya penolakan dari TNI. Karena luka tembakan yang dimiliki Kusni membuat TNI harus menolaknya. Hal lainnya juga karena Kusni tidak terdaftar dalam Kesatuan Milisi Pro-Republik. Kesal tidak bisa menjadi tentara dan merasa bahwa usaha yang dilakukannya dikhianati oleh negara, Kusni membalas kekesalan itu dengan membuat kelompok perampok bersama Bir Ali dan rekan-rekan lainnya. Sebelum revolusi, Kusni merampok untuk kemerdekaan, namun setelah revolusi, Kusni merampok karena kesal oleh negaranya sendiri. Nah ini plot twistnya nih. Ini titik balik berubahnya seorang Kusni Kasdut. Sakit hatinya ya. Karena sakit hatinya. Dari sana sakit hati. Kenapa akhirnya dia karena luka doang? Padahal dia punya kontribusi yang banyak. Apa karena zaman dulu nggak bisa dilihatin portofolio kali gitu ya? Kayak belum ada CV juga sih zaman dulu. Maksudnya kan dia kan harusnya tahu dong. Kan lu juga di Malang. Dia juga daftarnya pasti di Malang kan? Iya. Cuman kayak tapi dulu tuh pasti banyak aja gitu. Maksud gue kayak gue gitu misalkan cuman sekedar petani gitu di mana. Pasti kan gue juga akan membela negara. Walaupun kecil ngapain kayak gue kasih makanan. Terus kayak pas udah revolusi selesai, gue kan pasti juga pengen masuk gitu. Aku pengen masuk TNI. Tapi kan kalau dia kan keren gitu, Matt. Dia ngintai, terus nyolong buat para tentara. Iya. Dana lagi, bansos. Bansos apa sih? Danusan. Bansos. Danusan, ups. Korup dong. Bansos, ups. Aksi perampokan yang pertama dilakukan oleh Kusni adalah pemerasan dengan menculik seorang dokter. Hasilnya, Rp600.000 didapatkan oleh Kusni dan kawan-kawannya. Uang yang dibagi rata itu terasa banyak. Namun lama-kelamaan uang itu juga menipis. Hingga hartawan Arab bernama Ali Bajanet menjadi sasaran aksi kedua mereka. Selama sebulan dilakukan oleh Kusni untuk mencari informasi hingga menghafal keseharian yang dilakukan oleh Ali. Pada 11 Agustus 1953, saat Ali berkunjung ke rumah temannya, Kusni menyergap dan ingin menculik Ali. Namun Ali melawan. Perlawanan Ali membuat pistol yang dibawa Kusni ditembakkan ke Ali hingga membuatnya tewas. Kematian Ali Bajanet membuat heboh karena adanya keterkaitan Ali dengan politik. Kusni yang berhari-hari bersembunyi akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena jasa perjuangan Kusni, hukuman berubah menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi masih tidak membuat Kusni puas. Hingga suatu hari, Kusni meloloskan diri dari LP Cipinang. Nih, yang pengen gue tahu, Dia the real mastermind sih ya. ini Kusni ini lincah banget, men. Dia sampai ditebak ibaratnya sama orang-orang tuh dia tuh punya ilmu untuk membuat dia tuh gampang keluar penjara. Kayaknya iya deh. Kayaknya ya sih. Kayaknya nggak heran sih kalau orang dulu gitu. Iya kayak orang dulu, apalagi dia bekas pejuang juga ya. Iya. Terus dia yang kayak dia yang kayak bisa ngilang-ngilang gitu yang kayak jus mungkin abis ini gue nggak ya. Ya. Tapi maksud gue si Kusni Kasdut ini benar-benar turning point-nya gue agak sedih gitu yang kayak anjing nih negara zaman dulu kenapa nggak nerima dia sih gitu. Iya karena luka tembakan doang sih itu sih brengseknya, maksud gue kayak ya udah luka tembak juga karena perjuangan. Iya gitu. Bukan Karena luka kayak tembak abis itu gue habis mabuk abis itu gue Iya. tembak gitu yang kayak bukan karena kebodohan dia gitu. Ya bukan, karena dia lagi danusan buat negara, gila. Iya. Tapi emang maksud gue pada saat itu ya udahlah, maksud gue kayak karena dia berubah dan disakiti sama negara itu yang membuat lama itu makin melambung jadi seseorang yang Iya sih, jadinya dia kayak punya background story. Iya. Dia punya apa ya? Dia punya dendam yang dia yang kayak jadinya karakter dia gitu. Maksud gue kalau untuk dijadiin suatu film biopik gitu. gitu misalkan itu kayak ya udah dia tuh udah dapet banget karakternya yang tadinya berjuang terus kayak Kira-kira siapa yang main?
Kalau dia. Reza Radian. Aduh, jangan. Dia yang sekarang lagi kurs. Yang mana Geraldine. Iya. Gue nggak tahu deh kalau ikut. Kalau nggak ngikut. WeTV. Nah, aksi yang selanjutnya nih, aksi yang menurut gue paling gokil yang dilakukan sama Kusni. Soalnya dia ngerampok Museum Nasional. Demi apa? Museum Nasional? Gokil. Aksi ketiga yang dilakukan oleh Kusni adalah pada 1961. Ia dan gengnya merampok Museum Nasional. Aksi ini kita kutip dari kompas.com. Bermula dari sebuah rumah di Selipi, Jakarta, Kusni dan gengnya menyiapkan aksinya. Salah satu rekannya bahkan ada yang menyamar sebagai polisi dengan persenjataan dan mobil jeep yang lengkap. Senjata dan mobil jeep yang sudah disiapkan, mereka kendarai ke arah Museum Nasional di Gambir, Jakarta Pusat. Mereka sampai di Museum Nasional di pagi hari. Penyamaran sebagai polisi membuat mereka langsung lolos masuk ke area museum. Saat di dalam, mereka berkeliling seolah sedang menikmati fasilitas museum. Dua orang rekan mengalihkan penjaga dengan pertanyaan-pertanyaan. Sementara Kusni dan satu rekannya lagi masuk ke ruang pusaka. Ternyata ada dua penjaga di dalam ruangan itu. Kusni langsung menodongkan senjata sambil teriak, "Tutup mulut! Kalau tidak..." Kusni langsung bergerak cepat. Ia merampas lemari yang berisi berlian. Tanpa sadar, dua penjaga itu berteriak. Bergegas Kusni memberikan sinyal kepada dua rekannya yang berada di luar. Salah satu rekannya menusuk penjaga itu. Setelah itu mereka langsung kembali ke jeep dan menancapkan gas dengan kencang. Kuku, 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 kuku. Tetap sama sinyalnya. Sinyalnya sama semua. Katanya nengok pacinku. Ternyata Pachinko lagi Pachinko nyorong lagi di nyorong seberang. sebelah. Lagi nyorong di seberang. Iya, kuku. Kuku. Gila tuh. Anjing, samaan. Tapi gue jadi ngeliatnya keren sih, tapi dia nggak. Kalau Johnny Indo kan dia kayak punya batasan gitu, Met. Jangan bunuh orang. Oh iya, ada etikanya. Ada etik gitu, dia punya SOP. Kayaknya ini enggak deh. Enggak, ini kayak Ini bener-bener perampok, perompaknya. kayak udah gue pengen ngerampok anjing. Lu ngalangin perampokan gue bunuh gitu. Iya. Tapi keren sih, respect bunuh enggak anjing. Walaupun beda gitu ya, kayak cara mereka merampok tetap keren gitu. Punya cara kerennya sendiri. Keren sih. Maksudnya gue ngeliat berarti si Kusni Kasdut ini orangnya pintar, man. Bentar. Dan dia kayaknya kayak si George Clooney di Ocean 12-nya. Iya. Tapi cuman gue nggak tahu, nah maksud gue itu. Maksud gue ini kan tahun berapa? 50-60-an kan. Film-film mungkin di Indonesia pada saat itu udah ada film atau ya film-film yang ditontonin hitam putih gitu. Cuman dia untuk punya kayak pakai seragam ini gitu. Iya, betul, nyamar betul, ini bla 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 itu kan berarti dia emang karena learn by experience dia di pas revolusi gitu. Sama Belanda. Iya. Jadi emang bukan terinfluence dari mana-mana gitu. Emang dia pinter aja orangnya gitu. Lanjut. Mereka berhasil merampas berlian senilai 2,5 miliar rupiah. Namun karena bentuknya yang tidak biasa, membuat berlian tersebut sulit untuk dijual. Hingga ada seorang wartawan bernama Ahar Martono di Surabaya yang akan membantu menjual berlian tersebut. Kusni sendirian lantas langsung ke Surabaya. Di sana, Ahar baru bisa menjual sebagian kecil senilai Rp3.250.000 dari berlian yang bernilai miliaran itu. Gila, lu bayangin. Berapa tadi? 2,5 M? 2,5 M, 3 juta. Itu maksudnya berliannya gede apa panjang sih? Gue gak ngerti dah. Jadi katanya bentuknya tuh aneh-aneh. Maksud gue kayaknya... Oh dia gak nyolong satu berarti? Enggak, ada beberapa lah, ada 11 atau... Enggak cuma satu, cuman emang setumpukan berlian itu dan hasil rampasannya itu senilai 2,5 M. Dan bentuknya tuh aneh, maksudnya gue gak normal. Gue juga gak tahu sih, gue belum pernah megang berlian langsung. Kayaknya pada saat itu juga... Gue kayak lagi ngebayang mungkin berliannya bentukannya kayak ular gitu yang kayak satu, jadi panjang gitu. Oh panjang gitu. Iya sih. Cuman katanya tuh yang buat aneh tuh bentuknya tuh jadi gede apa gimana gitu kalau dari cerita. Lanjut. Kusni mengabarkan dengan mengirim surat ke rekan-rekannya di Jakarta. Tetapi pada suatu hari, saat Kusni ke rumah Ahar, hanya ada istrinya dan seorang lelaki yang ternyata polisi dari Jakarta. Kusni berpura-pura menjadi seorang polisi yang juga sedang menyelidiki kasus pencurian berlian tersebut. Namun, polisi asal Jakarta tersebut sudah mengetahui bahwa itu adalah Kusni Kasdut
yang menyamar dan langsung menggiringnya ke kantor reskrim Semarang. Tanpa diketahui Kusni, ternyata semua rekan Kusni sudah tertangkap. Dan saat sedang diinterogasi, salah satu polisi meminta Kusni untuk membongkar tas yang ia bawa. Tas itu berisi pistol dan granat. Lantas, Kusni langsung mengeluarkan pistol itu dan terjadi baku tembak. Kalau lu sebagai penjahat gitu, terus lu mau nyamperin salah satu kawan lo, terus kayak anjing udah ada polisi lagi, lu pasti otomatis pikiran lu cabut kan? Kabur sih gua. Jadi pikirannya nyamaran jadi polisi. Gila ya? Mentalnya too much sih. Out of the box gitu loh. Maksud gue dia udah terbiasa dengan apa? Ya itu. Iya, pemikirannya Iya, kayak gitu. Modern ya tuh yang sekarang dijadiin film gitu loh. Iya. Maksud gue gitu pada saat itu kayak anjing, gue pas baca ini gue yang kayak sedih. Kalau gue jadi ini sih gue cabut kayak anjing enggak. Udah bodo amat berlian 2,5 M. Bodoh. Gitu. Tinggal nggak sih kalau Iya sih. AM sih enggak sih gua. Cuman tapi dia pintar, maksud gue kayak anjing ya udah deh gue coba nyamar nih. Tapi pada akhirnya bumerang juga sih. Iya, ketahuan juga. Iya. Tapi laki banget sih tuh orang. Oke. Parah. Dia maksudnya dia kayak udah komit. Ya udah gue mati sebagai perampok gitu. Iya, benar. Sih nyet. Lu bayangin sih. Enggak di kantor polisi terus coba buka tas kamu, gue udah gemeter banget. Iya pak. Iya. Dia nggak? Beceng. Enak nih diadu. Iya. Dia kesempatan gitu kayak. Iya. Gila tuh orang. Asli. Respect Kusni Kasdut. Bapak Junindo tolong dipelajari dari Kusni Kasdut. Lu ngebandingin lu parah lu. Gue ngebandingin antara perampok-perampok ini satu, tapi kan sama-sama kuku. Tepatnya kode itu. Ada wajib. Kusni langsung berlari ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut ada seorang polisi yang sedang mengetik. Kusni tiba-tiba menembakkan 3 tembakan pistolnya tersebut ke polisi itu, hingga membuatnya tewas. Setelah mencoba kabur dari kantor polisi tersebut, Kusni tertembak di kaki dan akhirnya tertangkap. Lalu Kusni digiring dan ditahan di Semarang. Pada 1969, vonis mati dijatuhkan kepada Kusni. Namun, saat menanti dieksekusi, sebanyak 8 kali Kusni berhasil kabur dari penjara. Jadi pas dia mau dieksekusi mati, dia 8 kali kabur dulu. Bisa 8 kali kabur. Gila nih orang. Gila nggak anjing? Gue respect banget. Lu bayangin 8 kali kabur. Sekali kaburnya susah kali ya. Jadi 8 kali Tapi ya. apa mungkin dulu emang segoblok itu kali ya pengamanan di lapas ya? Ya nggak tahu sih. Cuman tapi kan maksud gue tetep. Iya oke 1-2 kali. Ya sih fine gitu. Taruh 1-2 kali. Ya yang 2 kalinya pasti pertahanannya ekstra. Ini 8 kali nih. Iya makanya maksud gue lapasnya kan paling lapasnya itu lagi kan. Iya. Zaman dulu kan orang-orang yang kan kalau yang top kriminal tuh pasti di Nusa Kambangan kan katanya. Mungkin dia udah saking taunya bakal dimasukin Nusa Kambangan, udah tahu dia gue udah pernah gali ini di sini. Sela-selanya. Iya, ada sela-selaannya. Cuma gobloknya aja sih menurut gue. Kok bisa 8 kali kan berarti ada yang goblok dong. Ada yang salah ya. Ada yang salah, ada yang goblok di sistemnya. Bukan Kusninya yang kepinteran. Kepinteran enggak, itu ada yang salah di sistemnya deh. Emang polisinya bobrok aja. Ada yang bobrok itu. Kok bisa 8 kali kan lucu, komedi juga anjing. Kayak polisinya tuh pas tahu, dia lagi yang kabur anjing, si anjing. Para papa Dan akhirnya, pada 16 Februari 1980, Kusni dieksekusi mati. Total kejahatan yang dilakukan Kusni adalah penculikan dan pemerasan seorang dokter, pembunuhan ahli bajinet, perampokan Museum Nasional, dan pembunuhan polisi saat diinterogasi terkait perampokan Museum Nasional. Dan hukuman yang dijatuhi adalah penjara seumur hidup, hukuman mati, hukuman 5,5 tahun, dan hukuman 12 tahun penjara. Gila, the real criminal anjing. Iya. Ya jangan dicontoh ya Iya menjadi seorang sih. kriminal, tapi maksud gue dia orangnya ya udah nyemplung sekalian gitu loh. Gak nanggung. Menanggung. Dan yang bikin gue salut, gue pernah nonton itu YouTube-nya Vincent Desta. Waktu itu sama Indro Warkop. Si Indro Warkop pas masih mudanya, pas Warkop masih muda tuh Dia pernah ketemu. sempat ke ngelawak di satu lapas. Yang di situ ada si Kusni Kasdut. Dan
ya udah maksudnya mereka tuh respect sama Kusni Kasdut gitu loh. Yang dia dikenal sebagai pejuang, tapi pada akhirnya dikenal sebagai penjahat gitu. Pasti orang jadinya punya perspektif yang berbeda sih. Maksudnya ada yang satu bilang dia penjahat, dia kriminal, dia nyolong, abis itu dia ngebunuh orang dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga ada yang bilang pasti dia pejuang yang disakit hatikan. Jadi dia jadi kriminal itu karena sebuah karena sebuah ketidakadilan. Nah, yang keren itu pas gue ngeriset ini, ada satu artikel tuh yang bilang dia sampai kakinya tuh di rantai. Jadi kemanapun dia jalan. Oh, yang tangan, kaki rantai semua. Iya, gue nggak tahu tangannya apa iya apa nggak. Cuma kaki itu di rantai. Jadi setiap di jalan itu ada suara rantai yang ngiringin dia. Bayangin nggak? Kayak Max Prisoner gitu kan. Kayak bener-bener anjingnya orang kayak don't pass with these fuckers gitu. Iya. Dan dia pada akhirnya, maksud gue masih tetap nggak sombong gitu, kayak nggak yang kayak anjing gue Kusni Kasdut nih, nggak gitu. Dia kayak masih tetap humble dan low key aja gitu. Maksudnya gue sih ngebayang sih gimana orang akhirnya kita cuma sebatas orang yang baca doang loh. Bukan yang orang yang pernah mendengar beritanya yang langsung pada masanya pada gitu masanya, loh. Pasti ada juga ya, kita cuma baca doang aja bisa tahu, wah gila nih orang respect tuh gitu. Apalagi pada waktu itu. Bayang gak sih gimana orang yang dia ada pada masanya dan dia denger dan tahu gitu. Mungkin pernah menyaksikan kali museum nasional gitu masih bocah kayak gitu. Angkatan maksudnya gue gila nih orang. Tapi kalau menurut lu, kalau misalkan lu posisi Kusni Kasdut nih, yang awalnya kayak lu udah berkorban banyak untuk negara ini, tapi pada akhirnya lu ditai-tai sama negara ini, lu bakal langkah apa yang bakal lu ambil? Ini sih anamel gue ya, analisa gembel gue aja nih. Kalau gue di posisi Kusni Kasdut pada masa itu ya, kayaknya gue bakal melakukan hal yang sama dah. Tapi gue punya SOP. Oke. Nggak segitunya. Jangan sampai mati dah. Tikam aja itu, jangan sampai mati. Kayaknya kasihan ya. Cacat aja cacat. Iya cacat dah. Jangan juga, kasihan juga. Terus apa? Jangan. Kalau lu panik, aduh, ketusuk gitu biji matanya. Oh ya udah maaf aja. Namanya kriminal. Tapi ya gitu sih. Dan dia itu mendapatkan ketidakadilan dari negara, di mana dia udah memperjuangkan negara gitu loh dari jajahan. Ya, quote unquote, negara udah tidak bisa berterima kasih kepada seorang pejuang. Yang akhirnya jadi barisan sakit hati. Tapi gimana menurut lo? Jangan. Enggak. Gua mau lihat museum nasional di mana. Gua mau ke sono aja. Gua mau lihat langsung Kusni Kasdut. Nyangkut deh. Nyangkut.